wabarakatuh. Good morning everybody. How are you today? Semoga kalian semua dalam keadaan yang sehat dan juga semangat di rumah ya, meskipun harus belajar dari rumah. Alright, my beloved students, hari ini Miss Tias akan melanjutkan materi bahasa Inggris. Setelah kemarin kita belajar tentang to be dan juga adjective, nah hari ini kita akan menggabungkan keduanya menjadi kalimat sederhana yang disebut dengan simple present tense. Nah, apa itu simple present tense dan kenapa kita harus belajar simple present tense? Okay, let's get ready students. Let's enjoy English time with me. Simple present tense. Miss Tias pernah membahas ini di semester yang pertama. Nah, mungkin kalian sudah agak-agak lupa, it's okay. Hari ini Miss Tias akan mengulang lagi apa itu simple present tense. Simple present tense adalah kalimat sederhana yang digunakan untuk menceritakan suatu fakta atau sifat. Nah, dalam descriptive text itu kita akan berbicara tentang sifat dan juga fakta ya. Itulah kenapa kita harus belajar tentang simple present tense. Pada dasarnya, simple present tense itu ada dua jenis. Yang pertama yaitu nomina dan yang kedua adalah verba. Bisa kalian lihat di sini, nomina berkaitan dengan sifat dan juga fakta, sedangkan verba berkaitan dengan kata kerja atau kebiasaan. Oke, lalu apa hubungannya simple present tense dengan descriptive text? Sudah Miss Tia sebutkan sebelumnya ya, kalau dalam descriptive text itu kita akan membicarakan tentang sifat dan juga fakta. Nah, untuk menyampaikan kedua hal ini, kita dalam bahasa Inggris menggunakan jenis kalimat yang disebut dengan simple present tense. Contohnya seperti apa? Coba kalian lihat teks sederhana, teks deskriptif sederhana yang ada di samping Miss Tia sini. Di situ Miss Tia sudah memberikan contoh, Miss Tia sedang mendeskripsikan sebuah benda. Namanya notebook. Nah, di situ sudah tertulis I have a notebook. It is my favorite notebook. Its cover is pink. The paper inside are also pink. I always write my important note on it. Gitu. Nah, jadi ceritanya Miss Tias mendeskripsikan atau menceritakan tentang salah satu benda kesukaan Miss Tias, yaitu notebook pink ini. Miss Tias akan menyampaikan seperti ini. Coba kalian lihat di situ ada dua warna kalimat ya. Ada kalimat yang berwarna biru dan juga kuning. Nah, kalimat yang berwarna biru itu adalah simple present tense verba. Sedangkan yang kalimat kuning adalah simple present tense nomina. Bedanya apa dan kenapa harus ada verba dan nomina? Ayo kita bahas satu persatu. Yang pertama, kita akan membahas tentang simple present tense jenis nomina dulu. Nomina ini berkaitan dengan adjective atau kata sifat dan juga noun atau kata benda. Kita sudah belajar kemarin ya tentang kata sifat. Nah, di teks deskripsi yang sudah Miss Tia sebutkan tadi ada 3 kalimat simple present tense yang nomina. Yang pertama adalah it is my favorite notebook. Dan yang kedua, its cover is pink. Dan yang terakhir adalah the papers inside are also pink. Ciri khusus yang paling terlihat di simple present tense bentuk nomina ini adalah adanya to be. Kalian lihat ya, yang di biru-biru is, are, itu to be ya. Nah, kemudian ada kata sifat atau kata bendanya. Jadi, dalam simple present tense nomina ini urutannya adalah subject dulu, kemudian to be, kemudian diikuti adjective atau noun. Nah, kita sudah belajar kemarin ya. Itu sampai di sini. Miss Tias harap ini bisa dipahami. Nah, kalimat-kalimat ini adalah contoh simple present tense nomina yang bentuknya positif atau kalimat positif begitu ya. Nah, dalam bahasa Inggris dan juga dalam bahasa Indonesia juga, kalimat itu kan ada yang kalimat positif, kalimat negatif, dan juga kalimat tanya. Nah, di sini Miss Tias akan menjelaskan
kalimat positif, kalimat negatif, dan juga kalimat tanya dalam bentuk simple present tense nomina. Seperti apa bentuknya? Bentuknya adalah seperti ini. Yang pertama, positif sentence atau kalimat positif, biasa disebut juga afirmatif. Itu urutannya adalah subjek dulu, kemudian to be, kemudian adjective atau kata sifat, dan juga noun atau kata benda. Kalau semisal kalimatnya negatif, tinggal ditambah not setelah to be. Jadinya seperti ini. Subjek tambah to be tambah not tambah adjective atau noun. Adjective atau noun ini kalian pilih salah satu. Di situ kalian akan menceritakan tentang sifatnya atau tentang benda apa itu. Gitu, paham ya? Lalu gimana kalau semisal mau buat kalimat tanya? Mudah sekali. Kalau simple present tense nomina kalian ingin membuat kalimat tanya, cukup to be-nya diletakkan di yang paling depan sebelum subjek. Jadinya to be tambah subjek tambah adjective atau noun. Itu. Bingung kah? Tidak apa-apa, kita belajar pelan-pelan. Itu tadi teorinya. Sekarang contohnya. Contohnya adalah seperti ini. Kalimat positifnya. The box. Nah, the box itu adalah subjeknya. To be-nya apa? Karena the box ini jumlahnya hanya satu, jadi to be-nya menggunakan is. Dilanjutkan dengan kata sifat. Kata sifat dari box ini adalah heavy atau berat. Jadi, kalau kita ingin mendeskripsikan atau menceritakan kalau box ini berat, kita harus seperti ini mengucapkannya. The box is heavy. Tapi kalau kita akan mengatakan the box itu tidak heavy atau tidak berat, kita ubah kalimat positif ini menjadi kalimat negatif. Kita tambahkan not setelah is. Jadinya the box is not heavy. Bisa dipahami ya? Dan yang terakhir, kita ubah kalimat ini menjadi kalimat tanya. Kita tarik to be-nya, kita letakkan di yang paling depan. Is the box heavy? Itu mudah ya. Nah, untuk simple present tense nomina ini, jawabannya hanya ada dua, yes atau no. Kalau yes, kita hanya perlu yes, subjek tambah to be-nya. Contohnya yes, it is. Kalau no, kita hanya perlu menyampaikan no, kemudian diikuti subjek, tambah to be, tambah not. Contohnya, no, it is not. Itu. Nah, pasangan subjek dengan to be-nya sudah mesti jelaskan di pertemuan sebelumnya. Jadi, kalau kalian lupa, silahkan kalian ulangi lagi videonya atau buka kembali catatannya. Oke? Oke, sampai di sini bisa dipahami ya simple present tense nomina. Setelah ini kita akan belajar tentang simple present tense yang verba. Oke anak-anak, setelah tadi kita berbicara tentang kata sifat dan juga kata benda, nah sekarang kita akan belajar tentang simple present tense verba. Verba ini berkaitan dengan kata kerja. Simple present tense juga bisa digunakan untuk menceritakan yang sedang terjadi atau menceritakan kebiasaan. Nah, yang namanya kebiasaan pasti sesuatu yang kita lakukan kan? Yang kita lakukan pasti menggunakan kata kerja. Gitu. Nah, di simple present tense verba ini, di teks yang sudah Mistia sebutkan tadi, kita punya dua contoh kalimat yang menunjukkan simple present tense verba. Yang pertama adalah I have a notebook. Dan yang kedua adalah I always write my important note on it. Yang Mistias warnai hijau itu adalah subjeknya. Kemudian yang warna oranye itu adalah contoh kata kerjanya. Nah, untuk kalimat verba ini urutannya adalah subjek, kemudian ditambahkan verbnya, kemudian ditambahkan objek atau komplement. Apa itu objek? Objek adalah benda. Contohnya ini, a notebook. I have a notebook. Saya memiliki notebook. Nah, objeknya itu apa? Itu benda yang kita miliki apa?
Sedangkan untuk komplimen itu adalah keterangannya. Contohnya di kalimat kedua, I always write my important note on it. Itu adalah keterangan yang melengkapi kalimat apa yang kita tulis. Begitu. Nah, seperti kalimat nomina tadi, kalimat verba juga punya 3 jenis kalimat, yaitu kalimat positif, kalimat negatif, dan juga kalimat tanya. Oke, Miss langsung jelaskan aja. Untuk jenis kalimat yang pertama yaitu kalimat positif, kalian bisa lihat di sini urutannya adalah subjek, kemudian tambah verb, kemudian objek atau komplement. Tapi kenapa kok di sini ada kurung s atau es-nya? Karena verb ini kalau kata sifat itu kan tidak tergantung oleh subjek. Tapi kalau verb kata kerja itu dipengaruhi oleh subjek. S atau es itu digunakan jika subjeknya he, she, it, atau nama benda, atau nama orang, atau nama hewan yang jumlahnya hanya ada satu gitu. He, she, it itu suka s, jadi ditambahkan s atau es begitu. Nah, untuk kalimat negatifnya, kalau tadi di nomina itu langsung ditambahkan not setelah to be, dalam kalimat verba ini kita menggunakan kata do atau does, kemudian tambah not. Bedanya apa do dan does? Do ini digunakan jika verbnya itu tidak ditambahkan s atau es. Tapi does itu digunakan jika verbnya ditambahkan s atau es. Jadi do itu untuk IUVD, sedangkan does itu untuk he, she, dan juga it. Itu. Nah, setelah subjek kemudian ditambahkan do atau does, ditambahkan not, kemudian ditambahkan verb. Kalau sudah menggunakan does, verbnya sudah tidak ditambahkan s lagi. Kemudian ditambahkan objek atau komplement. Nah, kalau kata tanya gimana? Kalau kata tanya, kita letakkan do. Oke, penggunaan do dan juga does. Sudah saya sebutkan tadi ya, kalau verb yang digunakan di kalimat simple present tense verba ini bergantung pada subjeknya. Nah, do itu digunakan untuk verb yang di situ tidak ditambahkan s atau es. Jadi kalau subjeknya IUVD itu menggunakan do. Sedangkan jika verbnya ditambahkan s atau es, kalimat negatifnya atau kalimat tanyanya menggunakan does. Gitu. Jadi does itu digunakan untuk he, she, it, atau nama orang, atau nama benda, atau nama binatang yang jumlahnya hanya ada satu. Itu sampai di sini bisa dipahami. Biar lebih paham, Miss Tias berikan contohnya ya. Contohnya di sini Miss Tias punya kalimat yang positif atau afirmatif adalah they have a cat. They itu termasuk yang IUVD ya, menggunakan yang do, jadi tidak ditambahkan s atau es. Kalimat negatifnya karena they menggunakan do, jadi kita tambahkan do dan not. They do not have a cat. Kalimat tanyanya do itu kita letakkan di paling depan, jadinya do they have a cat? Kalau yes, jawabnya cukup yes they do. Kalau tidak, jawabnya cukup no they don't. Bisa dipahami? Nah, itu kalau subjeknya tidak menggunakan s atau es. Bagaimana jika kita menggunakan subjek yang mengharuskan verbnya ditambahkan s atau es? Coba sekarang they tadi Miss Tias ganti dengan Desi.
Oke, biar kalian tambah paham, karena practice make perfect, jadi Miss Yas ada latihan soal. Miss Yas punya 7 latihan soal. Coba kalian lihat dulu contoh soal ini. Yang pertama, an elephant bla 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 big. Yang kedua, these flowers bla 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 beautiful. Dan yang ketiga, a tiger bla 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 in the forest. Yang keempat, cows bla 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 meat. Yang kelima, Raisa bla 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 beautiful eyes. Yang keenam, bla 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 you bla 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 some books. Yang ketujuh, we bla 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 friends, we bla 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 in the same school. Di situ sudah ada di dalam tanda kurung ya. Yang di tanda kurung itu clue atau petunjuk untuk kalian. Kalau di dalamnya ada to be, berarti kalian cari to be-nya. Tapi kalau di situ adanya kata kerja, kalian tentukan kata kerja itu tetap bentuknya seperti itu atau ditambahkan s atau es atau mungkin ditambahkan do atau does. Oke, silahkan dikerjakan. Setelah ini kita lihat kunci jawabannya. Oke, Miss Yas anggap kalian sudah mengerjakan ya. Langsung saja, ini dia jawabannya. An elephant, kan jumlahnya hanya ada satu ya, karena an, jadi to be-nya menggunakan is. Soal yang nomor 2, these flowers, flowers berarti bunganya lebih dari satu. To be yang digunakan adalah are. Jawaban nomor 3 adalah leaves, ditambahkan s. Kenapa? Karena a tiger, a berarti hanya ada satu. Leaf-nya ditambahkan leaves. Dan yang selanjutnya cows. Cows berarti sapinya ada banyak, lebih dari satu. Not it berarti ini kalimat negatif. Kalau cows-nya lebih dari satu berarti kita menggunakan do. Karena negatif kita tambahkan not. Do not eat meat. Gitu. Kemudian yang kelima, Raisa bla 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 beautiful eyes. Karena Raisa itu jumlahnya hanya ada satu, jadi have tadi ketambahan s dia akan berubah menjadi has. Raisa has beautiful eyes. Yang selanjutnya, karena di situ ada tanda tanyanya, berarti ini kalimat tanya. You itu menggunakan do atau does? Menggunakan do. Kita letakkan do ini sebelum you. Jadinya, do you bring some books? Gitu. Kemudian yang terakhir, we itu to be-nya are. We are friend. We titik-titik in the same school. Study tidak ketambahan s atau es ya, karena we, jadi langsung kita tampilkan saja we study in the same school. Semoga bisa kalian pahami ya. Oke anak-anak, itu tadi pembahasan tentang simple present tense baik nominal maupun verba. Memang agak sulit, jadi kalau kalian merasa kesulitan untuk memahami penjelasan Miss Yas, kalian boleh mencari sumber-sumber yang lain yang bisa membantu kalian memahami pelajaran ini. Oke, Miss Yas rasa pertemuan kita sudah cukup sampai di sini. Kita jumpa lagi minggu depan, kita akan belajar tentang descriptive text. Stay healthy, stay happy, stay at home. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.